Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safir Robil Alexander dari kelas 10 RPL 2 nomor absen 34. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil program saya yang telah saya buat, yang dimana untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh guru pembimbing pelajaran pemrograman dasar saya. Baik, langsung saja kita ke programnya. Nah, di sini programnya saya akan menjelaskan satu persatu yang bisa saya jelaskan. Nah, di sini mulai dari ada variabel alamat yang bertipe data karakter atau char, kemudian ada variabel kelas dengan tipe data integer, kemudian ada variabel jurusan, hobi, dan nomor telepon dengan tipe data char. Nah, di sini ada angka, maksud dari 50 ini yaitu banyaknya karakter yang bisa dimasukkan dalam variabel alamat ini, banyaknya ya karakter. Kemudian ini pun sama. Nah, di sini kita mulai, yaitu di sini program input dan output menggunakan gets dan scanf. Nah, jadi tugas yang diberikan oleh guru pembimbing saya yaitu latihan bagaimana memasukkan data menggunakan fungsi scanf dan gets. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian bodinya. Di sini di sini ada fungsi puts. Fungsi puts di sini yaitu digunakan untuk menampilkan data string, dan secara otomatis akan terdapat pemisahan baris nanti akan terlihat ketika kita menjalankan programnya. Nah, di sini kemudian ada gets. Gets di sini digunakan untuk memasukkan data bertipe karakter dan tidak dapat digunakan untuk memasukkan data numerik. Jadi artinya hanya berupa bisa berupa huruf dan angka juga, karena angka termasuk karakter juga, tetapi untuk penjumlahan atau lainnya itu tidak bisa menggunakan tipe data karakter. Itu bisa menggunakan tipe data integer ataupun tipe data yang bisa dimasukkan oleh bilangan-bilangan bulat ataupun bilangan pecahan atau desimal. Oke, kemudian di sini sama ada fungsi puts juga. Nah, di sini ada statement yaitu masukkan nomor telepon. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga kenapa ada S di sini. Ada Ada persen S. Nah, ini maksudnya yaitu kode penentu format. Jadi kode penentu format itu untuk sebagai sama halnya kayak tipe data. Jadi S ini melambangkan string. Jadi kalau misalkan kan karena di sini variabel nomor telepon adalah karakter. Nah, itu bisa sama halnya bisa menggunakan di sini kode penentu formatnya yaitu berupa string. Nah, kemudian di sini ada seperti dan ini. Nah, ini salah satu hal yang memang harus ada pada fungsi scanf, karena kalau tidak ada maka akan terjadi error. Nah, di sini ada ffloss dalam kurung stdin. Nah, ini mungkin akan sedikit saya jelaskan, yaitu jadi fungsi dari ffloss dalam kurung stdin ini adalah menghapus buffer atau penyimpanan sementara di dalam input atau output komputer. Nah, mungkin nanti saya akan tunjukkan juga bagaimana jadi kalau misalkan terdapat beberapa proses input atau memasukkan data secara sekaligus gitu atau banyak, nah maka dibutuhkannya ffloss dalam kurung stdin ini. Kemudian diletakkan atau ditambahkan setelah fungsi scanf. Nah,
mungkin nanti bisa saya tunjukkan bagaimana FFLOS ini bekerja ya. Kemudian di sini ada, ini ada kode penentu format lagi, yaitu tapi berbeda. Di sini ada diskon, persen, maksudnya persen, kemudian persen huruf D. Nah, ini maksudnya kode penentu format dengan huruf D ini, persen D ini mengartikan sebagai kode penentu format dari tipe data integer. Tipe data integer itu memiliki dua kode penentu format, yaitu bisa persen %i dan persen %d. Nah, di sini saya menggunakan persen %d karena sesuai dengan tipe data dari variabel kelas, yaitu integer. Nah, di sini juga ada tanda dan. Nah, ini tanda yang harus ada pada fungsi scanf. Kemudian di sini ada FFLOS lagi, FFLOS di sini. Kemudian ada gets lagi di sini. Jadi gets itu tadi seperti yang saya sudah katakan, yaitu digunakan untuk memasukkan data bertipe karakter dan tidak dapat digunakan untuk memasukkan data numerik. Nah, kemudian di sini ada printf. Printf ini menampilkan semua jenis data. Nah, baik, kita langsung aja ya menjalankan programnya. Di sini kita compile and run terlebih dahulu. Oh ya, sebelum itu di sini juga sama ya, sebelum itu kita di bawah sini juga sama, yaitu ada ada kode penentu format lagi di sini. Nah, di sini tapi bedanya di sini adalah karena fungsinya printf, nah maka dia memanggil nilai atau variabel yang sebelumnya sudah diisikan atau diinput oleh user. Nah, misalkan di sini ada ada gets alamat, maka nanti inputan yang dimasukkan oleh user akan tersimpan di variabel alamat. Nah, fungsi dari printf ini akan memanggil tersebut atau menampilkan nilai atau nilai dari variabel yang telah diisikan sebelumnya gitu. Dan di sini ada kode penentu format string, di sini juga string, di sini D yaitu untuk tipe data integer, S itu untuk tipe data char. Nah, baik, kita langsung saja ke ini ya, kita jalankan programnya. Di sini kita tulis misalkan masukkan alamat rumah, misalkan Jalan Semangka Raya misalkan ya. Masukkan nomor telepon misalkan 123456789 misalkan seperti itu. Nah, terus apa hobi Anda, yaitu bermain futsal. Sekarang Anda kelas berapa? 10. Jurusan yang Anda pilih yaitu RPL. Nah, maka seperti ini hasil inputan data Anda tinggal di Jalan Semangka Raya. Nomor telepon Anda adalah 12345678923. Hobinya yaitu bermain futsal. Anda kelas 10 dan Anda memilih jurusan RPL. Nah, saya akan menunjukkan apabila tidak menggunakan FFLOS ini. Kita coba ya. Nah, kita coba hilangin satu aja. Kita compile and run. Nah, kita tulis coba ya. Kita asal aja ya. A di sini nomor teleponnya 0. Apa hobi Anda? Kelas 10. Nah, maka jurusan yang Anda pilih ini tidak bisa kita inputkan karena yaitu
Ya. Jadi di sini tidak bisa menginputkan untuk mengisi variabel jurusan karena terdapat beberapa proses input atau memasukkan data yang terlalu banyak yang dilakukan sekaligus. Nah, seperti pengertian dari FLOS ini yaitu digunakan untuk apabila terdapat beberapa proses input atau memasukkan data sekaligus. Nah, jadi solusi untuk masalah ini yaitu dengan menambahkan f plus setelah fungsi scanf ini, maka hasilnya akan seperti sebelumnya. Yang pertama akan berjalan dengan baik programnya. Nah, kita compile and run terlebih dahulu. Sini kita asal aja ya, masukkan alamat misalkan A, monitor 0, apa hobi Anda A, sekarang Anda kelas berapa? 10, jurusan yang Anda pilih adalah RTL. Nah, jadi bisa kita inputkan untuk mengisi variabel jurusan karena sebelumnya tidak bisa menginputkan untuk variabel jurusan. Jadi karena sudah ditambah FLOS maka bisa diinputkan. Nah, baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga apa yang telah saya jelaskan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi yang menonton. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.